Senin 29 Juli 2024, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan pembahasan penyampaian nota keuangan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Penyusunan perubahan APBD 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, yakni terwujudnya pemerintahan bersih, berwibawa menuju masyarakat sejahtera. Sejumlah faktor menjadi bahan pertimbangan dilakukan perubahan rencana kerja melalui perubahan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD tahun anggaran 2024. Dalam nota keuangan tentang PAPBD tahun anggaran 2024, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menjelaskan bahwa pos pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 32 miliar rupiah lebih dari jumlah sebelum perubahan sebesar 1,097 triliun rupiah menjadi sebesar 1,130 triliun rupiah. Setidaknya terdapat kenaikan sekitar 2,93%. Hal itu tak terlepas dari proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD yang juga mengalami peningkatan sebesar 5 miliar rupiah lebih. Sementara itu, belanja daerah pada APBD 2024 juga mengalami perubahan anggaran. Dari semula 1,232 triliun rupiah menjadi sebesar 1,244 triliun rupiah atau bertambah sekitar 0,91%. Kenaikan tersebut dipengaruhi dari kenaikan belanja operasi, belanja modal, dan juga belanja tak terduga atau BTT. Kenaikan BTT sendiri sebesar 907 juta rupiah lebih. Selain itu, peningkatan juga diproyeksikan terjadi pada pendapatan transfer yang mengalami peningkatan 26 miliar rupiah lebih. Kenaikan juga diproyeksikan pada pos belanja daerah sebesar 11 miliar rupiah lebih. Rencana perubahan pendapatan tersebut antara lain A. Pendapatan asli daerah direncanakan bertambah sebesar 5 miliar 499 juta 917.533 rupiah dari target semula sebesar 254 miliar 141 juta 714.400 rupiah menjadi sebesar 259 miliar 641 juta 631.933 rupiah. B. Rencana perubahan pada tiap komponen PAD terdiri dari poin 1 jenis lembaga daerah direncanakan bertambah sebesar 6 miliar 104 juta 730.000 rupiah dari target semula sebesar 102 miliar 506 juta 770.000 rupiah menjadi sebesar 108 miliar 611 juta 500.000 rupiah. Poin 2 jenis distribusi direncanakan bertambah sebesar 116 miliar 650 juta 787.000 rupiah dari target semula sebesar 18 miliar 12 juta 701.000 rupiah menjadi sebesar 134 miliar 663 juta 488.000 rupiah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan berkurang sebesar 1 miliar 901 juta 884.700 rupiah dari target semula sebesar 16 miliar 29 juta 310.600 rupiah menjadi sebesar 14 miliar 127 juta 425.900 rupiah. Poin 4 jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan berkurang sebesar 115 miliar 353 juta 714.760 rupiah dari target semula sebesar 117 miliar 592 juta 932.800 rupiah menjadi sebesar 2 miliar 239 juta 218.033 rupiah. C. Pendapatan transfer direncanakan bertambah sebesar 26 miliar 724 juta 309.400 rupiah dari anggaran semula sebesar 843 miliar 825 juta 317.600 rupiah menjadi sebesar 870 miliar 549 juta 627.000 rupiah. Rencana perubahan pada komponen pendapatan transfer terdiri dari poin 1. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan bertambah sebesar 15 miliar 262 juta 630.000 rupiah dari anggaran semula sebesar
747 miliar 542 juta 127 ribu rupiah menjadi sebesar 762 miliar 805 juta 557 ribu rupiah. Menanggapi soal naiknya anggaran BTT atau belanja tidak terduga, Edi Supriyanto, PJ Wali Kota Madiun menuturkan, kenaikan tersebut salah satunya untuk pengendalian inflasi serta dana kedaruratan lain. Dengan ditekannya inflasi, maka dimungkinkan daya beli masyarakat bisa lebih terjangkau sehingga mendorong investor masuk ke Kota Madiun. Targetkan ya ada peningkatan PAD karena juga kita masih butuh untuk pembiayaan yang lainnya karena kebutuhan masyarakat semakin tinggi, termasuk untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan kita juga untuk antisipasi untuk tambahan walaupun tidak banyak untuk biaya tak terduga untuk menekan inflasi. Karena kita biaya penekanan inflasi adalah untuk subsidi transportasi yang dari produsen langsung ke Madiun, itu juga dampaknya luar biasa karena BPID kita ini menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain di Indonesia, sehingga kita jangan sampai inflasi kita tinggi. Kita terus menekan dan alhamdulillah cenderung terus mengalami positif dalam rangka inflasi di Kota Madiun. Bisa kita upayakan terus ditekan sehingga masyarakat daya belinya bisa terjangkau, produsen juga bisa nyaman, bisa berbisnis atau berjualan di wilayah Kota Madiun. Makanya kita juga terus mendorong para investor untuk bisa masuk di Kota Madiun. Itu BTT hanya untuk pengendalian inflasi aja? Ya, lain-lain mungkin kalau ada hal tertentu, kalau misalnya ada BTT itu macam-macam, nanti bisa digunakan apa aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya ada kekeringan, kalau ada misalnya subsidi yang lain yang bersifat mendesak yang harus dipenuhi dan dicukupi oleh pemerintah Kota Madiun. Yang akan dioptimalkan dalam PAK ini apa? Ya menunggu, makanya ini ya nanti persiapannya ya untuk inflasi, nanti untuk mungkin yang bersifat kalau ada yang mendadak, yang bencana. Gitu. Andi Raya, Ketua DPRD Kota Madiun menekankan bahwa tahun anggaran 2024 ini difokuskan pada sektor pariwisata dan perlindungan sosial. Di akhir masa jabatan ini, pihaknya akan menyelesaikan RPJMD dan menjalankan apa yang menjadi visi misi kepala daerah sebelumnya. Ya, titik fokus di PAK kita melihat tadi yang disampaikan ada kenaikan dan pengurangan di berbagai sektor. Kita mungkin masih fokus ada di pembangunan karena PU hampir tidak kita kurangi, hanya rasionalisasi dari penghematan hasil tawar-menawar di lelang. Yang kegiatan lainnya masih kita fokuskan yaitu di pariwisata, kita tambahkan juga tadi ada juga di perlindungan sosial juga kita fokuskan. Dan mungkin masih kita di sini di akhir tahun ini karena juga masih kita harus menyelesaikan RPJMD 2024 ini ya kita jalankan apa yang menjadi visi misi kepala daerah yang lama, yaitu Pak Maidi kita selesaikan dulu seperti itu. BTT kita posting dan itu karena memang untuk kita jaga-jaga karena kita juga tidak tahu di tahun ini seperti apa karena masih menyisakan kurang lebih 5 bulan sampai dengan akhir tahun 2020, makanya untuk BTT kita tetap harus pasang, jangan sampai nanti di suatu saat kita butuh ternyata tidak punya biaya tak terduganya seperti itu. Ya bisa, karena amanat dari pusat mungkin BTT itu bisa digunakan untuk kedaruratan. Kita kalau karena kita melihat mungkin inflasi masih berjalan sampai 2026 nanti, mungkin tidak menutup kemungkinan kita bisa gunakan itu untuk berjaga-jaga. Tahapan berikutnya setelah ini? Kita akan bahas di komisi dan badan anggaran, setelah itu kita paripurna pemandangan. Novenda Rianto, Madiun, Sakti TV.